Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan, karena Allah itu baik dalam setiap kehidupan kita. Dan apapun keadaannya, Tuhan Yesus tetap baik selama-lamanya. Kasih setianya untuk kekal, untuk selama-lamanya. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah penyembahan kami naik ke hadirat Tuhan. Biar dari tempat ini ada dupa yang dinaikkan di hadapan Tuhan sebagai korban pujian. Kami mau menyanyi, kami mau mengucap syukur, dan kami mau mengaku bahwa Engkau itu baik, kasih setiamu kekal selama-lamanya. Dan kami mau bersyukur kepadamu apapun yang terjadi, baik atau tidak baik keadaannya. Kami mau tetap mengucap syukur kepada Engkau. Terimalah ucapan syukur kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk kembali ke dalam hadirat-Nya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau mulia, hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan, kami agungkan. Oh Yesus, haleluya. Mari kita sembah Dia, kita sembah. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Oh, kami sembah, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
Yesus. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ku rasakan kasih-Mu saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu. Datanglah kerajaan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ku rasakan kasih-Mu saat ku menyembah-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu, biarlah dunia tahu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ku rasakan kasih-Mu saat ku menyembah-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ku rasakan kasih-Mu saat ku menyembah-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu, biarlah dunia tahu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Ini tempat kudus-Mu, ini tempat suci-Mu. Kayak mengucap syukur Tuhan, kayak mengucap syukur. Biar di tempat kudus-Mu, di tempat suci-Mu, mengalir kuasa-Mu dari tempat tinggi memenuhi setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar firman-Mu tertanam dalam hati kami, menjadi rema dalam hati kami. Biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk didiami firman Tuhan. Firman-Mu itu tumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Biar kami menjadi dewasa di dalam Engkau, biar kami terus bertumbuh dalam iman kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Sebelumnya kita akan membaca dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salam, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita masih bisa beribadah, berkumpul bersama-sama ya. Ya, Tuhan mengizinkan virus ini ada supaya kita boleh kembali menyadari keadaan kita, dan kita merasa tersiksa ketika kita tidak bisa berkumpul dengan yang lain. Itu tandanya bahwa kita tidak bisa hidup sendiri ya. Dan diizinkan virus ini ada supaya kita menyadari bahwa ketika kita hidup sendiri, kita masih ingin berkumpul bersama karena kita saling membutuhkan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini yang sangat diperlukan Bapak Ibu pergi kemana-mana pakai masker ya. Dan kalau pakai masker yang benar sampai hidung ya. Karena penularan virus ini melalui mulut, hidung dan mata. Jadi itu yang perlu kita lindungi ya. Pakai face shield monggo, tapi pakai masker itu harus ya. Puji Tuhan. Nah, kenapa kita perlu pakai masker, saudaraku? Karena virus itu ketika penularannya hanya dari droplet, artinya muncratan dari ludah kita ya. Ketika kita bicara ini keluar sesuatu ya. Kalau memang ditaruhi mikroskop ya, keluar sesuatu. Dan virus itu kalau di ruang tertutup, misalnya ruang ber-AC itu kan tutup semua. Virus itu melayang-layang. Tapi kalau di ruang terbuka ada kipas anginnya ya, itu segera bisa keluar ya. Tapi kalau di ruang tertutup dia melayang-layang, dan itu makin memberi potensi bagi virus itu untuk bisa masuk atau bisa mengenai kita ya. Sebab itu saat-saat seperti ini maaf mungkin sedikit kepanasan, tapi kita akan pagi ya, jadi kita masih bisa tahan ya karena suasana pagi. Dibukai semua, kasih kipas angin ya, supaya ketika saya bicara ini enggak nyampe, masih bisa keluar ya. Puji Tuhan. Jarak tempuhnya itu bisa sampai 4 meter saudaraku ya. Nah, sebab itu kita mau lindungi diri. Ini di sini ditinjau lumayan, kita enggak disuruh membuat, di Ketenger itu disuruh membuat ini plastik mika dari pembicara, dari pengkhotbahnya, supaya enggak nyampe ke jemaatnya ya. Tapi kita punya jarak agak jauh, jadi aman. Tapi tentu bukan saat ibadah saja kita melindungi diri, tapi kita juga saat berkomunikasi atau berkumpul, mungkin ke pasar ya, usahakan untuk kita bisa jaga jarak ya. Kalau mau ke pasar cari yang di pinggir-pinggir jalan saja ya, supaya kita enggak kumpul desek-desekan. Puji Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan, tetapi terus kita berharap supaya situasi ini segera disembuhkan oleh Tuhan ya. Ini penyakit sampar ini ya, segera disembuhkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita melihat ya, mungkin kita banyak bertanya, kapan kapan ini segera selesai? Ternyata yang terpapar virus itu akhir-akhir ini, hari apa itu, Rebu kalau tidak salah, 2.600 ya. Kemarin sudah turun 1.600. Saudaraku, ternyata walaupun new normal itu bukan berarti virus itu sudah reda. Masih ya, sebab itu kita perlu melindungi diri, menjaga diri ya, dan tentunya kita juga berdoa. Hari-hari ini selama tanggal 8 sampai tanggal 17 Agustus, selama 40 hari dikumandangkan pujian penyembahan seluruh Indonesia, dan itu di cover atau dikoordinir ya oleh Jaringan Doa Nasional. Dan mari kita ikuti, kita ambil bagian untuk kita memberikan atmosfer puji-pujian di
Indonesia ini. Ketika atmosfer puji-pujian itu mengharumkan, harum di hadapan Allah, dan Dia yang punya kasih sayang, kasih setia yang tidak pernah kita bayangkan sebesar apa kasih setia Tuhan itu. Dia pula akan bertindak untuk umatnya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang misteri kasih sayang Tuhan. Keluaran 36 ayat 6 dan 7. Keluaran 36. Kalau sudah menemukan, kita akan berdiri bersama-sama. Keluaran 34, maaf. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Amin. Silakan duduk. Luar biasa. Ini pernyataan Allah sendiri. Ketika Musa, ini kisahnya, ketika Musa menerima 2 loh batu dari tangan Allah sendiri, dari tulisan Allah sendiri. Dahsyat ya, tulisan Allah sendiri. Dan ketika Musa menerima itu, dia turun, ternyata di bawah orang-orang Israel sedang memuliakan lembu emas. Dan suara-suara mereka bersorak, inilah Allah yang mengeluarkan kita dari tanah Mesir. Allah cemburu. Dan Musa juga marah. Ini apa-apaan? Allah diganti lembu emas. Loh batu yang diterima dari Allah itu dibanting, saudaraku. Dihancurkan karena saking marahnya si Musa. Akhirnya Tuhan bilang, kamu sekarang pahat lagi 2 loh batu yang sama besarnya, dan bawa naik ke atas, aku akan menelusinya. Jadi sekarang Musa, karena ini resiko, membanting 2 loh batu itu, dan kemudian sekarang loh batu berisi hukum Allah itu harus tersampaikan kepada umatnya. Sebab itu ketika dibanting, sebelum disampaikan, maka Tuhan bilang, buat kamu loh batu lagi. Dan loh batu itu ukurannya yang sama, bawa ke atas. Nah, setelah Musa naik ke atas gunung membawa loh batu yang akan ditulisi oleh Tuhan, maka Tuhan, dikatakan Tuhan, ayat yang kelima mengatakan, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan namanya. Jadi ini yang berseru ini Tuhan sendiri. Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Tuhan menyatakan diri. Kalau dalam bahasa lain mengatakan, Tuhan, akulah Tuhan. Akulah Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Tapi Tuhan juga menetapkan hukum-hukum untuk manusia boleh menurutinya, untuk umatnya menurutinya. Nah, ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa, aku berbelas kasihan, meneguhkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Ini pernyataan penuh kasih Allah kita ini loh. Penuh kasih, penuh setia, sayang.
dan memberi pengampunan. Pelanggaran-pelanggaran itu diampuni. Tetapi satu hal dilanjutkan oleh Tuhan. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Jadi saudaraku, kita harus menyadari Allah itu besar kasih setianya. Dia mau mengampuni. Asal apa? Ngaku. Ya. Bertobat. Jadi jangan happy-happy. Tuhan sudah menyayangi aku, Tuhan melindungi aku, Tuhan mengampuni aku, tapi tidak bertobat. Kunci dari kasih Allah mengalir dalam setiap pribadi adalah pertobatan. Ketika kita sadar bahwa diri kita berdosa, dan ketika kita sadar itu juga bukan karena kita pandai, bukan karena kita baik, tapi Roh Kudus yang menyadarkan kita akan dosa, akan penghakiman, akan kebenaran. Dan kalau Roh Kudus sudah menyadarkan akan dosa kita, apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Ya. Bertobat. Gugurkan segala pikiran hati yang tidak berkenan di hadapan Allah. Gugurkan. Bertobat, dan ketika kita bertobat, Allah yang penuh kasih sayang itu memberi pengampunan. Dan pertobatan kita, pengampunan kita hanya oleh pengorbanan darah domba Allah. Kalau waktu zaman Musa ini, orang Israel ketika berdoa, ketika berdosa, mereka harus menyembelih korban. Jadi dosa itu diampuni harus ada bayarannya, ya, harus ada bayarannya. Dosa itu diampuni, dan dengan mudah, saudaraku, ketika kita berdosa, kuncinya bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita akan menerima pengampunan yang luar biasa. Seberapapun besar dosa kita, Daud, ya, ketika dia dituding oleh Nabi Nathan, kamu yang berdosa, ya. Dosa Daud bukan hanya perzinahan, tapi pembunuhan, rancangan pembunuhan yang licik, yang jahat. Dosa Daud bukan cuma perzinahan. Kalau kita bayangkan, ini dosa yang luar biasa. Tapi begitu dia merendahkan diri, maka Tuhan mengampuni. Jadi saudaraku, ini loh kasih sayang Allah, kebesaran Allah, kasih setia Allah kepada beribu-ribu manusia. Ketika saudara dan saya dipanggil untuk diselamatkan, bukan karena kita baik, tapi semata-mata Allah mengasihi kita. Kalau bacaan doa pagi dari kitab Kejadian, kita merenungkan Ayub, Yakub itu seorang penipu, licik juga. Tapi Allah memilih Yakub dan keturunannya menjadi umat perjanjian. Siapa Yakub? Haleluya. Kalau ada ayat mengatakan Esau ku benci, Ayub ku sayangi, itu bukan berarti Tuhan membenci Esau, tapi untuk menunjukkan kasih sayang Allah bukan berdasarkan kebaikan, tapi kasih sayang Allah karena memang dia adalah pribadi yang mengasihi. Puji Tuhan. Ini pernyataan Allah sendiri. Aku Tuhan penuh kasih sayang, pengasih, penyayang, panjang sabar. Haleluya. Ketika kita melihat hal itu, saudaraku, jangan permainkan kasih sayang Allah. Jangan kita menganggap rendah kasih sayang Allah. Tuhan kan mengasihi, nanti kan mengampuni aku. Jangan kita rendahkan, ya. Tapi kita mau hargai kasih sayang Allah yang sudah memanggil, menyelamatkan, memilih saudara untuk menjadi umatnya. Haleluya. Kita melihat kasih setia Tuhan itu dilukiskan seperti apa, ya. Tuhan sendiri menyatakan kasih setia Tuhan itu seperti apa sih? Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya
sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Haleluya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayi yang dilahirkan? Ini sebuah pertanyaan dari Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Dan dikatakan di situ, sekalipun dia melupakannya, ada juga ya ibu-ibu yang bisa melupakan bayinya. Begitu lahir, karena dia tidak menginginkan kelahiran bayi ini, dibunuh. Banyak kan berita itu? Atau mungkin lebih baik lagi, begitu lahir ditaruh di panti asuhan. Karena bayi ini nanti merepotkan saya. Dan bayi ini dibuang ke panti asuhan. Banyak peristiwa itu. Sekalipun ada seorang ibu yang tidak ingat anaknya, yang tidak mengasihi anaknya, dan dikatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kenapa Tuhan menjawab ini? Di ayat 14 mengatakan, Sion berkata, Sion itu adalah umat Allah, panggilan Allah terhadap umat Israel. Sion berkata, Israel berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan dan Tuhanku telah melupakan aku. Kenapa orang Israel sampai berkata demikian? Karena mereka sedang ada dalam pembuangan, hidup dalam penderitaan. Kenapa dibuang oleh Tuhan? Karena dosa-dosa mereka. Dan ketika mereka dalam pembuangan, mereka merasa, Tuhan sudah melupakan aku. Tuhan sudah meninggalkan aku. Tetapi Tuhan menjawab di ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ini Tuhan jawab. Gak mungkin aku meninggalkan, gak mungkin aku melupakan umat yang aku pilih, umat yang aku tebus, umat yang aku miliki. Gak mungkin. Demikian saudara dan saya di mata Allah. Gak mungkin Allah meninggalkan, gak mungkin Allah melupakan. Karena saudara dan saya sudah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas dan perak, tapi nyawa. Haleluya. Demikian berharganya saudara, saya di mata Allah. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Hargai penebusan Tuhan. Hargai kasih sayang Allah. Dengan apa? Dengan hidup menurut peraturan, perintah, menurut kehendak dan rencananya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini kasih sayang Allah. Dilukuskan sebagai seorang ibu yang tidak pernah melupakan anak kandungnya. Sekalipun ada ibu yang melupakan anak kandungnya, tapi Tuhan bilang, aku tidak akan melupakanmu. Luar biasa. Di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang susah, dan virus ini dahsyat, melemahkan semua kegiatan, baik itu pendidikan, ekonomi, ya, ibadah, dilumpuhkan oleh virus yang tidak kelihatan. Tapi saat-saat seperti ini kita ingat bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Haleluya. Ini loh kasih sayang Allah yang kita tidak bisa pahami, yang kita tidak bisa ngerti. Kenapa? Kalau kita tanya, kenapa Tuhan kau mengasihi aku? Jawabannya, karena memang Dia pribadi yang penuh kasih. Dia Allah kasih itu sendiri. Haleluya. Kita tidak bisa mengerti apa alasannya. Haleluya. Hargai saudaraku. Saudara sangat tidak keliru ketika kita memilih Kristus sebagai jalan kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, kasih sayang Allah dilukiskan seperti apa? Yang pertama tadi seperti seorang ibu yang tidak pernah melupakan anaknya. Yang kedua ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin.
Tuhan melanjutkan, lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Kadang-kadang kalau kita nggak bawa catatan, mau lupa apa, kita tulis di telapak tangan kita, ya, supaya tidak lupa. Apa ya tadi? Saya mau beli apa ya? Saya mau pergi kemana saja ya? Kadang-kadang di telapak tangan, supaya apa? Kita nggak lupa dan gampang, nggak dicari-cari di dalam tas, tapi dilihat. Dan Tuhan mengatakan, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Itu tandanya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan selalu ingat. Ada pujian mengatakan, di hatiku terukir, di hatimu terukir namaku, di wajahmu terlukis, di matamu terlukis wajahku. Saudaraku, segala yang dipikirkan Allah itu hanya untuk manusia, hanya untuk umat pilihannya. Haleluya, dilukis. Ini menandakan Tuhan tidak mau melupakan. Walaupun ada orang-orang yang melupakan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Aku ikut Tuhan kok gini terus, aku ikut Tuhan kok tidak dapat jodoh. Kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan sesungguhnya tidak pernah melupakan kita. Haleluya. Saudara dan saya ditulis di telapak tangan Allah. Telapak tangan kita ini kecil, tapi telapak tangan Tuhan itu besar. Karena bumi yang besar ini adalah tumpuan kakinya. Bumi yang besar ini tumpuan kakinya. Seberapa besar kakinya, seberapa besar tangannya, tidak terpikirkan. Nama saudara, nama saya terukir di tangan Tuhan. Dan disebutkan, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tembok-tembok Yerusalem yang hancur, Tuhan bilang, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya dilihat. Sekalipun tembok Yerusalem, tembok Bait Allah itu hancur, tapi Tuhan bilang, akan tetap ada di ruang mataku. Artinya dipandang terus. Dan satu kali kelak ini loh, Yerusalem akan kubangun, kubangkitkan. Haleluya, akan terjadi pemulihan. Haleluya. Sebab itu saudaraku, jangan sampai kita bimbang ketika kita sedang melewati suasana keadaan yang tidak menyenangkan. Dan saat-saat seperti itu jangan kita bimbang. Daud saja mengatakan, engkau gembalaku, Tuhan gembalaku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak kekurangan, aku tidak takut bahaya. Situasi sekeliling kita membahayakan, tapi Daud berkata, kalau engkau gembalaku, aku enggak takut bahaya. Haleluya. Bahkan Tuhan sendiri berkata, kamu adalah domba yang di tengah-tengah serigala. Ini keadaan kita. Tapi Daud berkata, aku enggak takut bahaya. Haleluya, puji Tuhan. Apalagi yang kita tuntut dari Tuhan? Yang ketiga, kasih setia Tuhan itu dilukiskan seperti apa? Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Ini loh, saudara dan saya ada di ruang mata Allah.
Saudara dan saya dilukis, ditulis di telapak tangan Allah. Apapun yang dipikirkan Allah itu hanya untuk saudara yang disayangi, yang diperhatikan. Apapun yang dipikirkan, dikerjakan oleh Allah, itu hanya untuk manusia berdosa seperti saudara dan saya. Dan Roma 8 ayat 32, kalau dia tidak menyayangkan anaknya, ya, jadi Tuhan itu lebih mengasihi saudara. Sampai anaknya disuruh turun, wes kamu saja yang turun. Untuk agar manusia itu bisa memiliki kesempatan kumpul dengan Allah. Karena dosa yang diampuni itu adalah dosa yang harus dibayar. Haleluya. Jangan sampai kita punya anggapan, Tuhan kan mengasihi aku, Tuhan kan mengampuni aku, Tuhan itu penuh kasih sayang Allah. Saudaraku, mari kita sadar, pengampunan yang disediakan Allah itu ada bayarannya, ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Nyawa dari Tuhan Yesus. Banyak orang dunia luar gak paham, kalau dia Tuhan kenapa sampai mati. Banyak orang gak paham ini. Tapi saudara dan saya dibuat paham oleh karena kasih karunia Allah. Kita bisa disadarkan bahwa Kristus mati untuk kita. Itu loh yang dikerjakan Allah. Karena dia mengasihi kita sampai dia tidak menyayangkan anaknya. Lewang anaknya saja diserahkan sampai mati. Apalagi persoalan kita kecil di mata Allah. Haleluya. Dan 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan, dia kaya, dia pemilik segala sesuatu, dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dia berkuasa. Haleluya. Tapi dia rela menjadi miskin karena saudara dan saya. Dia pemilik alam semesta karena dia mencipta. Tapi dia menjadi miskin karena apa? Karena saudara dan saya. Sebab itu ketika Tuhan mau ditangkap di Taman Getsemani itu, murid-muridnya mau melawan pasukan yang akan menangkap Tuhan. Tuhan bilang, sarungkan pedangmu. Apakah kamu sangka aku tidak bisa menurunkan 12 pasukan dari sorga untuk melawan mereka? Bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena memang ini yang harus dijalani oleh Tuhan. Membayar upah dosa saudara dan saya. Tuhan tegur, apa kamu kira aku gak bisa? Bisa. Turunkan pasukan untuk melawan mereka, bisa. Wong Tuhan baru bicara saja sama orang yang mencari Tuhan di waktu malam itu di Taman Getsemani, mereka geblak. Siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Aku dia. Aku Yesus itu. Dia tidak menyembunyikan diri, dia tidak pengecut. Dan begitu Tuhan menjawab, mereka geblak. Lu kuasa firman-Nya itu lu dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, apapun yang dipikirkan Allah itu semata-mata untuk kepentingan manusia, untuk saudara dan saya. Dan ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah menerima anugerah itu, mari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan direndahkan, dihina, diolok. Bahkan sampai hari ini banyak orang yang menghina. Kalau Tuhan saja mati, mana kuasanya? Mereka lupa kalau Tuhan juga bangkit. Haleluya. Mereka hanya ingin mengolok-ngolok. Tuhan Yesus mati, tidak bisa menolong. Tapi sesungguhnya dia bangkit, bahkan naik ke sorga. Ini yang tidak ada seduanya, ya. Pemimpin agama manapun gak ada yang seperti ini. Hanya Yesus yang bisa naik ke sorga, membuka jalan
Saudara dan saya punya akses dengan sorga. Gunakan akses ini, jalan ini, ya. Gunakan jalan ini. Kita tahu kita punya akses, kita bisa minta kepada sorga, kepada Tuhan, karena kita ada di dalam Yesus. Jangan sampai dibuang kesempatan ini. Ketika saudara berdoa dengan kerendahan hati di hadapan Allah, Dia dengar. Apalagi ketika remuk, aku Allah yang ada di tempat tinggi, tetapi aku ada bersama dengan orang yang remuk hati. Dia Allah di tempat maha tinggi, tapi ada bersama-sama orang yang remuk hati. Ketika kita berdoa dengan air mata kita, dengan kesedihan kita, lebih-lebih ketika air mata kita bukan untuk masalah kita, air mata kita untuk keselamatan jiwa-jiwa, Tuhan ada bersama saudara dan saya. Kita punya akses. Jadi jangan buang kesempatan. Kesempatan kita berdoa itu akses untuk kita bisa berseru kepada Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, panggilan dan pilihan Allah itu bukan karena saudara baik. Oh, karena nenek moyangku Kristen, aku leluhurku Kristen. Bukan karena itu. Atau mungkin ketika kita lahir Tuhan melihat kelemah lembutan kita, ramah satu dengan yang lain, kemudian Tuhan panggil kita. Bukan. Tapi Allah memanggil kita bukan hasil usaha kita, semata-mata karena kasih karunia Allah. Haleluya. Ini sebuah misteri dari kasih sayang Allah. Sebab itu saudaraku, mari kita tetap percaya. Jangan sampai kita goyah akan kasih sayang Allah seperti Sion tadi. Tuhan sudah meninggalkan aku, Tuhan sudah melupakan aku. Dan Tuhan menjawab, sekalipun ada seorang perempuan yang bisa melupakan anak kandungnya, aku tidak melupakanmu. Haleluya. Jangan sampai kita bimbang, saudara. Seringkali kita menjadi bimbang saat apa? Saat situasi di sekeliling kita ini tidak sesuai dengan harapan kita. Seringkali itu membuat kita bimbang. Allah ini di mana? Allah kok membiarkan aku? Tetapi mari kita tetap percaya. Pertanyaan ini sempat terlontar dari mulut saya, dari hati saya kepada Tuhan. Ketika suami saya sakit, kecelakaan, parah, hati saya tetap tegar. Tidak mungkin. Tuhan pasti, separah apapun Tuhan bisa menyembuhkan. Itu keyakinan saya. Tapi kenyataannya apa? Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Dan saya berkata kepada Tuhan, masa Tuhan gak tahu sih, saya butuh. Anakku masih kecil-kecil. Sempat saya berkata dalam hati saya kepada Tuhan, Tuhan, gak keliru tak? Apa Tuhan gak salah? Engkau kan sanggup, separah apapun penyakit itu. Tapi ternyata kenyataan beda dengan harapan saya. Tapi untuk saat seperti ini pun mari kita tetap percaya. Dan ketika Roh Kudus menyadarkan, Tuhan tidak pernah keliru. Saya minta ampun Tuhan, aku hanya manusia biasa. Aku tidak berhak atas jalan hidupku. Engkau yang lebih berhak. Haleluya. Tuhan punya rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kita ketika kita melewati kesukaran demi kesukaran. Ketika saudara tinggal dalam pandemi ini, mungkin banyak orang susah, aduh pendapatanku kurang, aduh. Haleluya. Tetapi yakinlah, di tengah-tengah kesukaran ini ada rencana Allah yang indah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Allah
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi siapa? Orang yang mengasihi Dia. Siapa ini? Orang yang mengasihi Tuhan itu yang mana? Yang terpanggil sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk kita bukan hanya diselamatkan, tapi Tuhan mau supaya kita mengasihi Dia. Haleluya. Maka ketika kita hidup dalam kasih Allah, saudaraku, Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang terbaik. Allah turut bekerja bersama-sama di tengah-tengah kesukaran yang sedang kita hadapi. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, jadi saudaraku, mari jangan sampai kita kecewa di tengah-tengah kesukaran, karena kita tahu di balik semua ini Allah sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Haleluya. Yang kedua, ketika kita tahu kasih sayang Allah yang besar dan kita sedang menghadapi keadaan yang menyusahkan, tetap kita percaya ada rencana Allah yang indah di balik semua kesukaran. Dan yang kedua, Yohanes 2 ayat 4 dan 5. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Amin. Saudaraku, di tengah-tengah kekecewaan seperti Maria, saat dia kecewa, aduh, aku wis wingi-wingi loh ngundang Tuhan, memberitahu Tuhan kalau adikku ini sakit, tapi kok gak datang-datang, sampai sudah mati baru datang. Kecewa. Pernahkah saudara kecewa dengan Tuhan? Doa-doa kita tidak terlaksana. Mungkin kita pernah kecewa dengan situasi keadaan seperti ini. Tapi ternyata yang menurut pikiran manusia terlambat, menurut pikiran Maria terlambat, Tuhan, adekku wis mati. Ternyata Tuhan mau melakukan perkara yang jauh lebih dahsyat. Haleluya. Gak usah khawatir di mana kamu taruh adikmu, kamu kuburkan adikmu di mana. Ternyata Tuhan bisa membangkitkan orang yang mati. Tuhan tidak pernah terlambat. Menurut pikiran kita Tuhan telat. Aku gak ditolong sampai aku dalam keadaan seperti ini. Tapi ternyata Tuhan mau membuktikan aku bisa menolong kamu sekalipun menurut anggapanmu itu terlambat. Haleluya. Jadi saudaraku, di tengah-tengah kekecewaan kita, mari kita tetap percaya Dia luar biasa. Jangan bimbang. Haleluya. Mungkin keadaan ini menyiksa kita. Berusaha berjualan apa saja mungkin tidak seperti dulu. Tapi saudara dan saya hidup bukan karena roti, tapi kita hidup oleh firman. Haleluya. Minggu lalu kita belajar orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Yang lain tergeletak, putus asa. Tapi saudara boleh tetap berdiri karena kita menanti pertolongan Tuhan. Haleluya. Dalam keadaan kesukaran, kita tahu di balik kesukaran Tuhan bekerja. Dalam keadaan kesukaran jangan kecewa, tapi terus menantikan pertolongan Allah. Dan yang ketiga, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan,
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Haleluya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Puji Tuhan. Kenapa Habakuk menulis ayat ini di akhir dari pasal kitab Habakuk ini? Awal-awalnya Habakuk itu bertanya, bingung sama Tuhan. Kok ada ketidakadilan, ada tindak kekerasan, kok Tuhan itu diam? Kemana Tuhan ini? Kok Tuhan diam saja? Kok seolah-olah Tuhan membiarkan ketidakadilan ini merajalela, kekerasan ini merajalela, pemerasan ini merajalela. Sampai banyak orang menjadi miskin karena tarikan-tarikan pajak dari negeri yang mengalahkan Israel. Harus membayar pajak begitu tinggi sampai banyak orang miskin. Habakuk bertanya, Tuhan kok engkau diam? Tapi ini pernyataan pada akhirnya, sekalipun aku menjadi miskin, kambing domba terhalau, hasil kebun gak ada yang memuaskan, kambing domba pemeliharaan sebagai tanda kekayaan hilang, lenyap, lepas dari kandang. Namun aku akan beria-ria dalam Tuhan. Haleluya. Ini pernyataan Habakuk. Sekalipun aku jatuh miskin, sekalipun aku menghadapi kesesakan, aku tetap beria-ria. Bahkan ayat terakhir mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara tahu kaki rusa? Kecil, panjang, lincah. Dan ketika dia mau naik gunung, wah lari, pluk, 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 pluk. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi lesu. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Tetap mampu menghadapi dan naik ke atas gunung Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah pandemi ini, jangan ada yang goyah imannya, tapi terus jalin hubungan dengan Allah. Naikkan, ucapkan syukur. Buat atmosfer di rumah saudara, atmosfer yang penuh puji-pujian, bukan penggerutuan, bukan sakit hati, bukan pelampiasan kemarahan, tapi buat suasana dalam rumah saudara, dalam setiap rumah-rumah, buat suasana puji-pujian di hadapan Allah, sehingga akan mengeluarkan asap yang berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan itu bau harum itu akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan mencatat nama saudara dalam telapak tangannya. Di ruang matanya ada saudara dan saya. Perencanaan yang terbaik akan dilakukan Allah untuk saudara dan saya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan pujian yang lama ini. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Ya, amin Tuhan. Yesus
kan selalu setia sampai selama-lamanya. Engkau susah, Yesus hibur selalu. Terima kasih Tuhan. Di saat Engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu, amin, amin, dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Anggur tak berbunga, pohon araur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Renungkan saudaraku, biarlah ini menjadi satu pernyataan kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan mau menolong, mau menghibur. Pusatkan hati dan pikiran kita kepada Allah di tengah-tengah keadaan yang menyusahkan. Karena Dia adalah kekuatan kita. Dia penghiburan kita. Jangan sampai mata dan pikiran kita terpusat pada berkat-berkat jasmani yang secara kalkulasi manusia itu tidak mencukupkan. Tapi mari kita pusatkan hati dan pikiran kita kepada kasih Allah, sehingga kita bisa berkata seperti Habakuk, aku akan tetap setia, aku akan tetap beria-ria di dalam Engkau. Nyanyikan pujian ini sebagai satu pernyataan pribadi kita. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Yes, amin. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu, Engkau penolongku dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasil. Kami tetap tengadah kepadamu Tuhan. Kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada.
pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Sekali lagi katakan, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Ini janji kami Tuhan. Sebab itu Roh Kudus, kuatkan kami melewati masa-masa yang sukar ini. Kami mau tetap setia kepadamu. Bawa hati kami untuk tunduk merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tidak memperhitungkan kerugian kami. Kami tidak memperhatikan sakit hati kami. Kami tidak memperhatikan semuanya itu Tuhan. Tapi kami mau memusatkan hati dan pikiran kami kepadamu. Engkau penghibur kami, kekuatan kami. Berkati kami sekalian Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Untuk kami tidak kecewa kepadamu, tapi kami tetap setia kepadamu. Ukirkan firman-Mu dalam hati kami, untuk kami boleh tetap berharap dan membuktikan kuasa pekerjaan-Mu yang ajaib, memulihkan kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biar persembahan ini Engkau terima, bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah persembahan kami hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan pujian berkat anak cucu. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya.
pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan. Pengumuman selamat ulang tahun kepada Ibu Sari dan Anggi pada tanggal 15 Juli 2020, dan juga kepada Ines tanggal 16 Juli dan Lael pada tanggal 18 Juli. Tuhan memberkati, selamat ulang tahun. Dan pengumuman selanjutnya penata layanan minggu depan, WL dan Singer Analita dan Ibu Rosi, LCD Saudari Anggi, pembaca ayat dan kolekta Nanda, doa syafaat di belakang Ibu Rosi dan Ibu Kardem. Ibadah minggu depan, dalam 1 minggu ke depan, doa pagi masih akan dilaksanakan pada pukul 4:30 pagi sampai dengan 5:30 di gereja. Dan hari Selasa ada doa melalui Zoom. Hari Selasa jam 6 sore ada doa melalui Zoom. Kita mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut doa melalui Zoom pada hari Selasa jam 6 sore. Dan hari Jumat ada latihan dan juga doa pelayan ibadah. Lalu hari Minggu kita kembali lagi bertemu di tempat ini untuk memuji Tuhan, beribadah. Dan Superbook online sekolah minggu dilakukan di rumah. Dan sorenya, hari Minggu sorenya jam 6 sore kaum muda akan berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Demikian pengumuman, saya serahkan kembali kepada hamba. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami terus mengucap syukur. Sekalipun di tengah situasi seperti ini, kami mengucap syukur karena Engkau yang menyertai kami. Kami mampu melewati kesukaran demi kesukaran. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah menyayangkan anak-Mu. Engkau pula akan terus melanjutkan karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara yang sakit. Tuhan lawat mereka. Sidang jemaat-Mu yang sakit, Tuhan, lebih-lebih dalam usia lanjut yang mereka tidak bisa ibadah bersama kami. Engkau memberkati mereka ya Bapa. Kasih setia-Mu melawat setiap orang-orang yang mengikuti ibadah dalam online. Tuhan, Engkau memberkati juga saudara-saudara kami yang undur. Tuhan, bawa mereka untuk lebih dekat kepadamu. Justru dalam situasi seperti ini, kami ingat bahwa kuasa-Mu mampu memberi pertolongan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk jadwal-jadwal ibadah. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau hadir dalam setiap ibadah yang diadakan. Tuhan, Engkau memberkati, biarlah hati kami terus mendekat kepadamu. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sedang ulang tahun. Dalam minggu ini Tuhan memberkati Saudari Anggi, Engkau terus pakai menjadi hamba-Mu, pelayan-Mu, Engkau pakai lebih lagi. Bu Sari Tuhan, walaupun tidak bersama kami, Engkau juga akan tetap memberkati. Kehadiran Bu Sari boleh menjadi berkat bagi keluarga yang belum mengenal nama-Mu. Tolong anak-anak kami, Lael dan Ines, pertumbuhannya hanya ada karena kasih-Mu. Engkau punya rencana yang indah buat anak-anak kami Tuhan, dan mereka boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mohon lawatan-Mu untuk Banyumas Tuhan, lawatan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Kami mengucap berkat, berkati sumber-sumber air, berkati udara. Engkau membersihkan dari segala virus corona.
dan Engkau memberkati usaha kecil menengah ke atas. Tuhan, Engkau campur tangan buat kota kami, buat negeri kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan, Kau nyatakan pertolongan-Mu atas kami. Engkau memberkati kota kami dan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Mari kita menadahkan tangan kita. Terimalah berkat Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan, pakai kami menjadi terang-Mu. Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah panjatkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya harap Bapak Ibu bisa melihat atau ikut serta dalam doa Zoom ya. Doa Zoom itu apa? Aplikasi dalam, ya silakan duduk dulu. Aplikasi dari HP Android Bapak Ibu yang miliki, coba diinstal tentang aplikasi Zoom. Nah, ketika aplikasi Zoom nanti di-share apa ID-nya ya, apa user ID-nya apa, itu nanti ada di grup ya, di-sharekan di grup. Nah, Bapak Ibu bisa klik itu, akhirnya tampak dalam layar laptop saudara, mungkin digabungkan dengan TV, mungkin dengan HP saudara, kelihatan semua yang ikut doa bersama-sama, tapi tetap di rumah ya, pakai aplikasi HP ya, tetap di rumah. Jadi kita bisa bergabung satu dengan yang lain ya. Ada di gereja kelihatan siapa saja yang berdoa di gereja, mungkin keluarga Bukardem ya, kelihatan. Nah, Selasa kemarin ada beberapa yang tidak ikut, mungkin lupa ya. Keluarga Pak Jumat, keluarga Pak Yatman, Pak Dadang ya, bisa bergabung di situ dan dipimpin oleh salah satu ya. Mungkin dalam minggu kemarin masih dari gereja yang memimpin, tapi nanti akan dijadwal siapa-siapa yang akan memimpin. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa ikut walaupun di rumah ya. Hari Selasa sore jam 6. Waktunya tidak panjang karena Zoom dibatasi hanya 45 menit ya. Jadi pujian, penyembahan, renungan firman sedikit, dan kita menaikkan doa. Puji Tuhan, itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu ikuti doa-doa yang diadakan oleh jaringan doa nasional ya, dengan aplikasi MDK. Kalau dibuka YouTube, tulis ketik MDK ya, nanti muncul di situ. Nah, kita dari gereja ini akan mengisi minggu depan jam 8 sampai jam 10 ya. Kita melibatkan diri dalam doa itu, dan kaum muda akan masuk untuk itu nanti ditayangkan dari berbagai gereja, akan ditayangkan non-stop tiap jam, tiap hari selama 40 hari ya. Baik jam 2 malam saudara buka pasti ada itu yang ngisi ya, pujian penyembahan. Jam 4, jam 5, jam berapapun non-stop. Nah, kita kebagian hari Minggu tanggal 19 jam 8 sampai jam 10 ya. Tapi saya harap Bapak Ibu bukan hanya membuka ketika bagian kita tampil, tapi kita ikut ya. Ambil waktu 1 jam, setengah jam untuk kita ikut memuji menyembah. Dan saya merasakan roh pujian itu mengasap naik sampai di hadirat Allah. Saya membayangkan seluruh Indonesia menaikkan pujian ini. Mari kita melibatkan diri ya. Puji nama Tuhan. Kita berdiri, kita nyanyikan curahkanlah kuasa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Yes, amin.
berhenti. Silakan jangan berjubel, monggo yang depan dulu, yang belakang berhenti dulu. Nah, biar gak berjubel.